mengenai pelaksanaannya nanti di mana Pak Ustadz? Kalau saya bilang di mana saja, ya memang saya bisa melaksanakannya di mana saja. Tapi saya ingin kamu berpikir supaya kamu ingat kalau lilis itu memang pilihan kamu. Yang kamu pikirkan hari pernikahannya dan tempatnya supaya penyakit mata keranjang kamu sudah sembuh. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Jadi anak-anak, penyakit difteri ini sangat berbahaya dan juga mudah menular. Karena hanya dari batuk dan bersin aja, kita bisa tertular penyakit tersebut. Karena bakteri difteri itu banyak tersarang di tenggorokan dan juga hidung kita. Dan akan membentuk selaput putih yang tebal dan lama-kelamaan akan menutupi saluran pernafasan kita. Bu dokter, apa bisa menyebabkan kematian? Bisa, Edward. Karena bakteri difteri ini juga mengeluarkan toksin atau racun yang bisa melumpuhkan otot jantung dan juga syaraf dan bisa mengakibatkan kematian. Kalau untuk tingkatan keparahannya, penyakit difteri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, infeksi ringan. Bila pseudomembran hanya ada di mukosa hidung, dengan gejala akan terasa nyeri saat menelan. Yang kedua adalah infeksi sedang, yaitu jika pseudomembran sudah menyerang faring atau dinding belakang rongga mulut dan juga menyebabkan pembengkakan pada rongga mulut tersebut. Dan yang ketiga adalah infeksi berat. Bila terjadi penyumbatan nafas yang berat dengan disertai dengan komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada miokarditis dan yang kedua ada paralis, kelemahan anggota gerak. Dan yang ketiga, ada nefrilis atau radang ginjal. Sama dengan demam flu, dokter. Beda, Debbie. Kalau penyakit difteri ini baru bisa terlihat nanti setelah 2-4 hari kita terinfeksi. Yang pertama itu kita akan mengalami demam tinggi. Setelah itu kita juga akan sakit nelan dan akan pusing. Dan ada juga yang mengalami sakit kepala, nyeri otot, dan suara parau. Biar nggak ketularan, caranya gimana, Bu Dokter? Supaya nggak ketularan, harus imunisasi DPT dengan lengkap. Saya sendiri juga belum tahu nih, apa anak-anak di Ciraos udah imunisasi DPT lengkap atau belum? Dan juga harus selalu jaga kebersihan ya. Ya, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap duduk. Ayo duduk. Dah, duduk dah. Kamu atuh kum, duduk. Ya. Duduk. Doi, duduk. Jangan Kum, kamu aja. Nanti kamu capek. Duduk. Kalau kamu tidak mau duduk, ngapain kamu kesini, Sarkum? Kamu tidak saya panggil. Terlalu banyak yang berdiri, bikin saya pusing. Duduk, Kum. Iya, Pak Ustadz. Saya ingin membicarakan tentang pernikahan kalian. Nggak mau saya Pak Ustadz. Saya nggak mau nikah lagi. Saya sayang sama Atem Pak Ustadz. Kamu bisa diem gak, Doi? Gimana saya mau diem Pak Ustadz? Saya nggak mau dinikahin lagi Pak Ustadz. Saya nggak mau bikin Atem marah. Ini bukan pernikahan kamu. Pak Ustadz ini gimana sih? Tadi Pak Ustadz bilang pernikahan kalian. Sekarang Pak Ustadz bilang bukan. Kalian itu adalah, kamu bisa diem gak? Titik. Iya, Pak Ustadz. Doi. Iya, Kum. Bagaimana jadinya, Pak Ustadz? Jadi apa? Apa yang jadinya? Yang tadi Pak Ustadz omongin. Saya jadi lupa. Ini gara-gara kamu, Doi. Iya maaf Pak Ustadz. Cuk, pokoknya nih ya, pernikahannya Kang Aceng itu harus kita bikin semeriah mungkin, semenarik mungkin. Kenapa gitu, Cuk?
Kamu nih emang nanya beneran? Apa ngetes Cece aja sih? Ya nanya beneran aku, Cek. Mana berani cucu ngetas-ngetas Cece. Ini pernikahan calon TKW yang bakal berangkat ke luar negeri. Dan ini jarang-jarang terjadi nih cu, beda dari yang lain. Pesta pernikahan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun coba. Ya kan? Dan ini kesempatan buat kita. Kita bisa membuktikan betapa sangat dihargainya TKW-TKW di Ciraos. Kamu undang tuh ibu-ibu dari Rancapaku, dari desa-desa lain. Cece mah yakin dah, temen-temennya Siti pasti udah berbondong-bondong pengen ngedaftar berangkat jadi TKW. Apalagi setelah mereka melihat pernikahannya Siti kayak apa coba. Ciyoyo emang hebat. Jempol buat Ciyoyo. Kalau bisa mah pakai jempol. Kaki Cici juga gitu, Cik. Mamsi siapa dulu dong? Mamsi Iya, cucu juga tahu entut. aku belum selesai ngomong. Mamsi aku. Bosan dengernya. Kamu kalau orang lagi ngomong jangan dipotong-potong. Cek, emang mau dibikin apa sih, Cek, pas di pernikahannya Kang Aceng? Misalnya, Cek, ada yang heboh-heboh atau ada apa gitu, Cek? Itu yang Cece lagi pikirin sebenarnya. Kamu dong yang muda-muda harus kasih ide. Kalau orang muda-muda kan biasanya kreatif, jangan ngandelin orang tua. Itu dia, Cek, masalahnya, Cek. Itu yang susah maksudnya. Encut, mikir dulu dong baru ngomong susah. Masa belum apa-apa udah ngomong susah aja sih Encut? Pantesan aja kamu aku ajarin berkali-kali komputernya tetap aja nggak bisa-bisa. Ih, kamu teh apa-apa? Lihat atuh, cucu udah bisa. Tuh, lihat tuh, cucu teh udah berhasil tuh, udah bisa cucu nulis. Berhasil apanya Encut ini pastinya berantakan bingit. Pasti belum kamu atur kan sebelum kamu ngetik. Lupa, maaf. Makanya kalau lagi belajar itu konsentrasi, jangan sambil ngobrol. Kapan bisanya coba kamu? Tut, kayak kamu cepet bisa aja. Kalau ngajarin orang itu jangan pakai emosi. Ngomongnya pelan-pelan, harus sabar. Supaya yang diajarin juga cepet ngerti. Capek deh. Tuh, kamu belum apa-apa aja udah capek. Baru ngajarin komputer udah capek. Astagfirullahaladzim Moms, bukan capek ngajarin komputernya Moms, tapi capek diomelin sama Moms dari tadi. Jadi gimana ngatur spasinya? Tuh kan, buntut-buntutnya tetep aku yang minta ngajarin kamu. Sini. Nih, cara ngatur spasinya tuh pencet yang ini, Cut. Tuh. Gini doang. Tuh, begitu. Makasih ya, Tut. Makasih ya, Tut. Gitu dong, senyum. Jadi murid juga harus senyum, yup. Oh iya, Moms, gara-gara Moms udah senyum, aku jadi kepikiran sesuatu, Moms. Kepikiran ide. Gimana kalau Om Aceng sama Tante Lilis kita arak-arak aja, Moms. Jadi Om Aceng sama Tante Lilis naik ke kereta kuda, terus kita bawa keliling Ciraos, Moms. Ide bagus, Tut. Tapi coba cari ide lain. Buat alternatif, buat ada pilihan lain gitu. Nah, kita naikin ke kereta api aja, Moms. Pada nggak bisa diajak bercanda. Mengingat pernikahan itu adalah hari yang bahagia. Saya ingin bukan cuma kamu, Cek, atau Jajang, atau Asep yang bahagia. Tapi semua warga Ciraos ikut bahagia. Iya, Pak Ustadz. Sebentar, saya belum selesai. Maaf, Pak Ustadz. Saya mau pernikahannya itu bukan sekedar pernikahan biasa. Karena pernikahan itu adalah sebuah acara yang sakral. Penyatuan dua manusia. Kalau pernikahan itu cuma sekedar ijab kabul dan lalu pulang semuanya masing-masing ke rumah, saya khawatir itu bisa jadi seperti main-main. Betul, Pak. Betul, Pak Ustadz. Itu akan mudah dilupakan. Lupa kalau sudah punya istri. Lupa kalau sudah menikah. Dan akhirnya
kamu mudah jatuh ke tangan perempuan lain yang bukan muhrim kalian. Karena sesuatu yang biasa saja itu mudah dilupakan. Tapi kalau khusus, istimewa, ada kenangan, itu tidak mudah dilupakan. Nah, Pak Ustadz, saya... Iya, Kum. Silakan, Pak Ustadz. Makanya saya ingin kalian berpikir, apa yang bisa kita bikin di acara yang sakral itu. Kalau menurut saya, Pak Ustadz, supaya dikenang itu pesta. Nah itu maksud saya. Makanya kalian saya undang ke sini. Supaya saya tahu apa ide yang kalian punya. Maaf, Pak Ustadz. Mengenai pelaksanaannya nanti di mana, Pak Ustadz? Kalau saya bilang di mana saja, ya memang saya bisa melaksanakannya di mana saja. Tapi saya ingin kamu berpikir supaya kamu ingat kalau Lilis itu memang pilihan kamu. Yang kamu pikirkan hari pernikahannya dan tempatnya. Supaya penyakit mata keranjang kamu tidak sembuh. Pak Ustadz, mengenai biayanya bagaimana, Pak Ustadz? Pak Ustadz, yang penting jangan pakai biaya desa, Pak Ustadz. Acara ini saya serahkan kepada Akum. Akum saya tunjuk sebagai ketua penelitiannya. Hah? Kalau soal biaya mah, nanti bisa kita bicarakan. Kenapa saya, Pak Ustadz? Ya karena kamu ketua PKK. Hah? Bukannya duduk? Bukan. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Kamu mau? Enggak, Pak Ustadz. Ya, waktu berjalan terus. Silakan kalian pikirkan. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua PKK. Assalamualaikum. Ketua PKK. Wat, sebentar lagi papi kamu menikah sama Bi Lilis. Berarti Cindy jadi adik kamu. Iya, Nek. Edward teh seneng banget. Edward punya adik. Alhamdulillah. Nenek seneng dengernya. Lagian, Nek, Edward teh bosen sendirian terus di rumah. Nggak ada teman ngobrol. Panitia, kita bikin seragam. Pakai baju batik, Kum. Bagaimananya bisa kita pikirkan nanti, tapi seragam. Kum, apa sih dalam otak kamu tuh isinya? Cepet sekali nyambernya kalau udah urusan begini. Acara belum tentu jadi. Udah mikirin seragam, gimana sih? Dang, ini peristiwa istimewa, Dang. Pernikahan massal. Masa acara seperti itu tamu-tamu tidak bisa membedakan mana yang panitia, mana yang bukan? Kamu ini gimana sih, Dang? Ya boleh. Bikin seragam, sob, bikin seragam. Ya begitu dong. Ya tapi jangan pakai kas RW. Ini goceng seneng banget nih. Hah? Pakai modal sendiri dong. Maunya gratis terus. Enak aja. Ih, dasar Fir'aun pedut, medit, pelit, licik. Uang kas RW mau dikuasain sendiri sama dia, Kum. Saya akan ke rumah Pak Ustadz RW. Saya akan usulkan supaya kamu teh dipecat dari bendahara. Nih, Dang, daripada kamu teh malu, mendingan kamu teh mengundurkan diri aja. Mau ngapain, Ceng? Kudeta saya. Kudeta apaan, Kang Dadang? Tanya sama Kum tuh. Apaan kudeta, Kum? Mengambil alih kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Firaun pedut, Doi.
Oh, Kang Dadang hebat. Kang Dadang benar-benar keturunan Fir'aun, punya kuasa. Pantes si Kang Dadang itu memang pantes dibilang Fir'aun. Kalau kamu mau ngomong yang aneh-aneh, jangan di sini. Pusing saya. Saya mau mengingatkan Pak Ustadz RW. Sangat berbahaya kalau mengadakan nikah massal di Ciraos. Konspirasi global akan mudah menyusupkan mata-mata. Acara nikahan massal bisa mendatangkan banyak orang. Dan mata-mata itu akan ada di antara mereka yang datang. Masalah urusan pesta saja belum beres. Kamu malah nambahin masalah. Bikin senewan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kamu mau nganterin uang cicilan hutang buat Mas No? Bukan Pak Ustadz. Saya mau minta tolong. Ya, masalah apa lagi? Kamu bisanya minta tolong terus. Soal Yuyun Pak Ustadz. Kenapa Yuyun? Dia nggak mau diajak nikah lagi. Benerin dulu akhlak kamu. Baru kamu ajak Yuyun balikan. Kerja yang bagus. Utang sama Mas No saja belum bisa kamu lunasi. Gimana kamu menghidupi Yuyun? Tapi saya masih cinta sama Yuyun Pak Ustadz. Saya berjanji, saya akan berubah. Pulang sana. Tunjukkan dulu keseriusan kamu untuk berubah. Jangan cuma ngomong saja. Janji-janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berarti kan. Nih, Cuk. Coba kamu tulis nih keuangan mumpung ada entut. Moms, bisa aja cari-cari kesempatan. Ya mumpung punya anak pinter masa nggak bisa bantu. Nah, gitu dong Moms, anaknya dipuji pinter. Aku jadi semangat. Sini Cut, biar aku bantuin bikin laporan keuangannya. Ya, kalau laporan keuangan ada kayak tabel-tabelnya Cucu kan belum paham. Tenang aja Encut. Encut langsung buka aja dulu program office-nya. Nanti kalau bikin tabel-tabelnya aku bantuin. Udah kebuka. Nah. Yup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lanjutin ya. Yups. Ini. Yup. Kamu itu Waalaikumsalam. Cek. 4, 5. Cek. Waduh. Silakan duduk sebentar, saya ambil kursi dulu. Maaf. Kok tumben banget nih rame-rame kesini, ada yang bisa saya bantu? Kita kesini nggak minta bantuan, Ceyoyo. Kita kesini mau nanya. Ya kan, Kum?